Selamat pagi adik-adik semuanya, para peserta mata kuliah pengantar akuntansi ya. Hari ini 7 Oktober 2021 pertemuan kita yang keempat. Kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada baiknya kita bicara namanya prinsip akuntansi dulu ya. Prinsip akuntansi kemudian baru kita bicara siklus ya. Jadi ilmu itu seperti spiral. Sebelum kita maju, kita kadang mundur dulu untuk mereview materi yang sudah pernah kita bahas. Setelah itu kita maju lagi, ya, sehingga fondasinya kuat. Oke, ya, saya kira beberapa dari prinsip ini sudah sempat kita singgung ya, tapi mungkin tidak semuanya. Dan ada baiknya saya sampaikan di sini supaya mata kuliah pengantar akuntansi ini bisa menjadi fondasi yang kuat bagi adik ya, untuk nanti melangkah ke depannya ke mata kuliah yang lebih advance ya. Oke. Prinsip-prinsip akuntansi, adik bisa lihat di sini ada beberapa points ya. Mungkin adik bisa temukan lagi, adik bisa tambahkan lagi ya. Tapi setidaknya ini yang prinsip yang apa namanya, yang basic ya, yang harus adik ketahui. Ya. Akuntansi itu pada dasarnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip, ya, bukan berdasarkan aturan-aturan. Saya kira saya pernah menyinggung soal ini. Ya, berbeda dengan kalau adik misalkan kuliah di Fakultas Hukum, gitu ya, adik belajar kitab undang-undang hukum pidana, perdata, ya, dan sebagainya, dan semua itu disusun berdasarkan aturan-aturan, rules based. Ya. Jadi kalau seandainya itu dibawa ke konteks akuntansi, kalau seandainya akuntansi itu adalah rules based, maka kalau ada transaksi model begini, maka kita harus, ya, sifatnya harus diperlakukan transaksinya dengan cara seperti ini, harus dicatat dengan cara seperti ini, ya, dilaporkan dengan cara seperti ini. Semuanya harus. Kalau tidak dilaksanakan atau kalau melanggar aturan itu, maka ada istilahnya sanksinya, gitu ya. Nah, kenyataannya akuntansi tidak seperti itu. Ya. Akuntansi itu ya bisa dibilang memiliki fleksibilitas dalam derajat tertentu. Ya, kita pernah membahas ini. Ya. Kemudian daripada merupakan rules, ya, aturan-aturan, akuntansi itu lebih bersifat prinsip. Ya. Jadi principle based. Ya. Jadi disusun berdasarkan prinsip-prinsip, ya, standar akuntansinya. Jadi yang penting pada prinsipnya seperti ini, ya, tidak menyimpang dari prinsip ini, maka ya bisa diterima, ya. Nah, kurang lebih seperti itu pengantar dari saya, ya. Nah, kemudian ada yang namanya beberapa prinsip seperti di sini. Ada yang namanya entity principle. Ada yang mau menjelaskan kira-kira yang dimaksud dengan entity principle ini apa? Atau mungkin kalau di Indonesia kan prinsip entitas, atau mungkin ada prinsip kesatuan usaha, gitu ya. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Nah, apa yang dimaksud dengan entity principle ini? Kalau menurut saya Gian Tarigan dari absen 29. Kalau Ya, entity principle itu merupakan suatu yang mengatakan bahwa perusahaan itu berdiri sendiri dan tidak dan berpisah dari pemiliknya, Pak. nah, dia berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Kasihan dong, kita adik Ekianta punya perusahaan, adik yang memiliki perusahaan, tapi katanya harus dipisahin. Ya, transaksinya gitu, Pak. Oh, transaksinya. Nah, Mungkin lebih spesifik lagi, mungkin masih agak bingung teman-teman yang lain. Transaksinya dipisahin, nah modelnya itu kayak gimana dipisahinnya? Nah, saya cari. Ya, silakan sambil dibicarakan. Oh, iya. Yang dipisahin transaksinya gitu. Dipisahkan antara pemilik dan apa tadi, perusahaannya gitu. iya, Pak. Jadi setiap transaksi perusahaan Uh, itu tidak ada hak campur dari sang pemiliknya, Pak. Karena itu aset perusahaan, bukan aset milik pribadi. oh iya iya, saya paham. Maksud tadi aset perusahaan ya mestinya dipisah dengan aset pemiliknya gitu ya. Nah, kalau utangnya, utang perusahaan Utang perusahaan juga bisa sama utang dipisah pribadi. pemiliknya. Ya, oke, jangan sampai nanti aset perusahaan oke dipisah
antara pemilik dengan perusahaannya. Ya. Ini aset pemilik pribadi, ini aset perusahaan. Tapi kalau utang pribadi adalah utang perusahaan, jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus ada ini ya, pemisah yang jelas gitu ya. Jangan dicampur-campur ya. Ibaratnya misalkan adik punya warung, oke ini duit warung, duit pribadi adik mohon dipisah ya, sehingga nanti ketahuan ya. Oh, ternyata kita dapat jualan sekian hari ini ya. Gitu ya. Ilustrasi sederhananya seperti itu ya. Mesti jelas ya. Sekecil apapun usaha kita mestinya seperti ini ya. Kita menerapkan prinsip kesatuan usaha atau entitas ini ya. Oke, ya bisa diterima ya. Kita pakai bahasa yang sederhana supaya bisa dipahami. Jadi entitas ini harus terpisah ya. Aset, utang, modal, apapun itu ya, itu mestinya dipisahkan. Oke, antara pemilik dan perusahaan. Oke, bisa diterima. Kemudian prinsip yang kedua, ayo siapa yang mau? Izin menjawab, Pak. Iya, langsung aja. Saya agak bingung pakai Izin Excel ini. menjawab, Pak. Iya, iya. Izin menjawab. Iya, Yang siapa aja boleh. Ayo, ayo, kedua ayo. yaitu periodicity Aha. prinsipal atau prinsip periode dalam akuntansi, yang Ya. mana periodicity prinsipal ini diartikan sebagai dalam suatu laporan keuangan harus dibatasi oleh periode tertentu, Pak. Dibatasi oleh periode tertentu gitu. Iya, Pak. Periode tertentu. Nah, mungkin lebih diulas lagi, Mas. Maksudnya dibatasi, siapa yang membatasi, gimana cara membatasinya, atau gimana ya? Oke, untuk terkait dengan periodenya, untuk laporan keuangan sendiri tergantung dari suatu perusahaan terkait seperti itu, Pak. Misalnya triwulan sekali, semester sekali, ataupun dalam 1 tahun. Tapi minimalnya untuk pembuatan laporan keuangan itu 1 tahun sekali, Pak. Seperti itu. Ya. Saya nangkep Mas Surade. Ada lagi yang lain? Versi yang lain? Mungkin maksudnya sama tapi penyampaiannya berbeda, silahkan ayo. Nggak ada? Jadi gini, kalau adik punya usaha, kira-kira adik pengen buat usaha itu sampai 1 minggu aja atau sebulan aja? Atau sampai bertahun-tahun seumur hidup? Tergantung barangnya kalau saya, Pak. Tergantung barangnya, gimana tuh? Yang barang gimana, mau berapa hari, kalau barangnya Misalnya gimana, mau kalau berapa tahun? barangnya, misalnya Pak, izin menjawab kalau saya, di Eh, sisi pandang saya, kalau misalnya barangnya itu barang tren, nggak mungkin lah kita jual dalam jangka waktu lama. Gitu. Maksudnya kayak, ya barang tren, mesti ngerti lah Pak. Saya nggak ngerti deh, barang tren itu contohnya gimana deh? Barang tren tuh kayak apa ya? Dulu ada spinner, tahu spinner? Oh, yang yang putar-putar. Anak Ya. saya punya, iya. Gitu. Kan itu bertahannya sebentar aja. Kalau bisnisnya cuma kayak sementara untuk jual-jual barang tren, ya pas tren aja jual. Pas udah nggak tren nggak gitu. Ya, tapi biasanya orang yang jual itu biasanya misalkan toko mainan anak dan sebagainya atau apalah ya. Anggaplah adik punya usaha toko mainan anak, perusahaan dagang ya, toko mainan anak. Oke, yang adik jual itu beberapa adalah barang-barang yang lagi tren ya. Mungkin sekarang apa ya? Popits atau apa itu yang lagi tren anak-anak itu? Yang dipencet-pencet itu? Saya nggak tahu namanya ya. Apa itu? Popits itu ya? Apa ya? Saya nggak tahu istilah-istilahnya. Ya dulu beberapa tahun lalu yang muter-muter itu ya spinner atau apalah namanya ya, yang adik tadi sebutkan. Ya ada yang barang yang lagi ngetren ya, cuma berapa saat kemudian hilang gitu ya. Ya, tapi kalau adik punya usaha toko mainan anak, katakanlah seperti itu. Kira-kira adik ingin buat toko itu cuman beberapa hari, minggu, atau ingin selamanya hidup dari toko itu? Biasanya orang yang rasional kalau mau buat usaha ingin mendapatkan keuntungan jangka panjang gitu ya, setidaknya jangka panjang. Ya dia tidak pernah berpikir udah dah ya seminggu aja deh buat toko gitu ya. Padahal kontrak rukonya 1 tahun atau lebih gitu ya. Jadi pada intinya semua orang kalau ingin membuat usaha ingin usahanya berlangsung terus menerus gitu ya. Nah, nanti kita bicara prinsip yang lain ya, terus menerus gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sampai kapan kita berhasil mengelola usaha ini dengan baik ya. Bisa siapa yang menyangka ada pandemi seperti ini misalkan.
mungkin beberapa tahun yang lalu adik mulai merintis usaha di bidang tourism, ya, hospitality, misalkan membuat restoran atau buat hotel, penginapan dan sebagainya, ingin hidup dari usaha ini. Oh, tapi tiba-tiba ada pandemi, ya, kita nggak pernah tahu. Nah, persoalannya di sini adalah terkait periodicity, ya. Semua orang ingin punya usaha yang jangka panjang, selama-lamanya, seumur hidup. Pertanyaannya adalah, kalau dalam hal akuntansi, apakah kita baru mencatat dan melaporkan usaha kita itu nanti, gitu ya, setelah usaha kita berakhir, gitu ya. Kita tidak pernah tahu sampai kapan berakhir. Kalau terus-menerus sampai 8 generasi, ya berarti kita nggak pernah buat laporan itu. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka setiap periode, ya, kita membuat laporan, gitu ya. Kita mengevaluasi dan sebagainya. Tujuannya seperti itu, ya. Jadi setiap periode. Tadi adik sebutkan, ya boleh sebulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, ya. Tetapi standar akuntansi mengisyaratkan, ya, sebaiknya perusahaan minimal 1 kali dalam setahun melaporkan, ya, usahanya dan sebagainya, ya, membuat laporan keuangan. Oke. Nah, jadi seperti itu, ya. Tadi adik siapa itu, Wulandari, ya, ya kurang lebih maksudnya seperti itu, ya. Oke, jadi ya kita membuat laporan secara periodik, ya, minimal setahun sekali. Oke, ya. Ya, mungkin saya perbaiki sini, minimal 1 tahun sekali membuat, ya, laporan, ya, atau laporannya secara periodik. Oke, ya saya kira semua paham, ya. Oke, kita lanjut ke prinsip berikutnya. Izin menjawab, Pak. Ya, langsung aja. Ya, Kalau menurut saya sendiri, monetary Izin unit menjawab, Pak. principle itu hanya transaksi yang bernilai uang saja yang dapat dicatat. Sekian. Terima kasih. Oke. Jadi dicatatnya dalam satuan mata uang tertentu, gitu ya. Bisa dolar, kalau kita rupiah, ya. Oke, transaksi dicatat dan nanti dilaporkan, gitu ya, dalam satuan mata uang tertentu. Misalkan kita rupiah dan seterusnya, ya. Oke, ya jadi seperti itu, ya. Jelas, monetary unit principle mestinya dicatat dalam rupiah, ya. Bukan dalam satuan yang berbeda-beda, gitu ya. Misalkan adik jualan, adik punya perusahaan dagang, ya, usaha dagang. Adik jualan macam-macam, jualan beras, adik tulis beras barusan beli 100 kg, gitu ya. Kemudian berhasil terjual, ya, 50 kg setengahnya. Kemudian adik juga jualan minyak, ya, eceran minyak sekian liter adik beli, berhasil jual sekian liter. Nah, kalau catatan pribadi sih ya nggak masalah, ya. Tetapi kalau untuk tujuan laporan keuangan, ya kita uangkan, ya. Oke, berapa kilo per satuan, ya, per kilonya kita beli, kita jualnya berapa kilo. Nah, nanti pembelian sama penjualan dicatat sebesar rupiahnya, bukan kilonya, ya. Nah, gitu juga dengan minyak tadi. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi rupiah, ya, satuan yang dilaporkan dan dicatat. Oke, saya kira paham, ya, jelas, ya. Kemudian historical cost principle. Nah, ini kayak gimana nih maksudnya? Ayo, yang tadi mungkin yang tadi cewek. Tadi ada suara samar-samar. Menjawab, Pak. Mohon izin menjawab, Ya, Pak. ya, yang cewek dulu, ya. Tadi kayak mau ngantri tadi. Ya, silakan. Prinsip historical cost principle atau prinsip beban historis ini biasanya penilaian detail keuangan didasarkan pada beban biaya-biaya yang telah terjadi dan tercatat dalam sistem pencatatan keuangan, serta prinsip ini menggunakan harga perolehan dan harga akuisisi dalam mencatat perolehan aset, utang, modal, serta biaya, Pak. Nah, oke. Ya, jadi dicatatnya sebesar harga perolehannya, ya. Oke, jadi ya standar akuntansi khususnya tentang aset tetap, gitu ya, itu mengharuskan, mengharuskan seperti rules base, ya, menyarankan di sana tertera ketika memperoleh aset tetap,
dicatatnya sebesar harga perolehan, ya, historical cost-nya. Ya, kalau adik, saya kira kita pernah membahas ini ya. Kalau adik barusan membeli laptop, kemudian show off kepada temannya, aku baru punya laptop. Nah, sekarang adik sudah belajar akuntansi, maka pertanyaan adik adalah, berapakah historical cost dari laptop ini? Gitu ya. Lebih keren ya, historical cost-nya. Gitu ya. Tapi kalau orang awam nanyanya, dapat berapa tuh barang? Gitu ya. Belinya berapa rupiah? Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, historical cost-nya, atau lebih singkat lagi, cost-nya berapa. Ya, jadi kalau kita bicara cost, itu sesungguhnya kita bicara ya harga perolehan itu. Ya. Nah, nanti ada lagi istilahnya expense. Kalau kita mau strict dengan istilah dan definisinya ya, cost itu ya seperti itu, harga perolehan. Ya. Kemudian kalau expense itu adalah bagian dari cost yang sudah expired. Ya. The proportion of cost that has expired. Gitu ya. Jadi kalau tadi soal laptop, adik beli sekarang, ya, kemudian ada estimasi umur ekonomisnya, katakanlah berapa umur ekonomis laptop? 5 tahun atau mungkin lebih, ya katakanlah 5 tahun, ya, beli laptop 5 juta dengan estimasi umur ekonomis 5 tahun, maka proporsi dari cost yang 5 juta tadi dengan umur 5 tahun itu, yang expired, ya, yang expires dalam 1 tahun, maka itu adalah expense-nya. Nah, kita catat depreciation expense, ya, atau beban depresiasi, ya, kalau di Indonesianya. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi historical cost ya aset, kemudian tadi utang, ya, modal itu dicatat pada cost-nya, ya, ketika dia diperoleh, ya. Contoh kemarin Tuan A menyetor uang, ya, untuk modal awal. Modal awal itu dicatat sebesar harga ketika uang itu diperoleh dari Tuan A. Ya. Begitu juga misalkan berhutang di Bank Rakyat Indonesia, contoh kasus yang kemarin itu ya. Perusahaan A mendapatkan kredit dari Bank BRI ya, sebesar sekian. Sekian rupiah itu dicatat sebesar harga perolehannya ketika duit kredit itu diperoleh. Ya. Perusahaan A membeli kemarin itu mobil atau kendaraan sebesar sekian, gitu ya. Nah, dicatatnya sebesar harga perolehan dari kendaraan itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada harga perolehannya, ya. Nah nanti ketika sudah diperoleh ya, pasca perolehan itu ada dua alternatif yang dipersilakan oleh standar akuntansi. Mau tetap dicatat sebesar harga perolehan, dilaporkan sebesar harga perolehannya, alias misalkan seperti kasus laptop tadi, setelah tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, tetap di sana muncul di laporan posisi keuangan. Adik punya laptop sebesar 5 juta rupiah. Nah, tetap tercantum di sana. Kemudian nanti ada akun kontranya, akun pengurangnya, kontra account-nya sebesar yang namanya akumulasi penyusutan, ya. Itu nanti baru netnya, ya. Baru nanti harga net dari laptop itu dilaporkan menurun setiap periodenya, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, adik bisa mencatatnya relatif fluktuatif, gitu ya, tergantung dari harga pasarnya, ya, gitu ya. Bisa diperbolehkan seperti itu. Itu namanya metode revaluasi. Nanti mata kuliah yang lebih advance mungkin akan membahas ini. Ya. Jadi setelah diperoleh, mau tetap dicatat atau dilaporkan sebesar harga perolehannya, silahkan. Mau diubah menjadi metode revaluasi, boleh. Ya. Jadi misalkan kalau harga laptop ini tiba-tiba meningkat, harga pasarnya di tahun kedua atau tahun keberapapun, ya, adik bisa melaporkan revaluasi harga yang meningkat. Ya. Jadi adik revaluate, ya, adik merevaluasi harga laptop itu. Ya. Bisa merevaluasi ke atas kalau harganya naik, bisa merevaluasi ke bawah jika harganya turun. Gitu ya. Jadi standar akuntansi sefleksibel itu. Gitu ya. Nah, itu mata kuliah lain, mata kuliah berikutnya ya. Oke, tapi sampai di sini adik belajar mengenai aset diperoleh dicatat sebesar harga perolehannya. Dilaporkan juga sebesar harga perolehannya. Oke. Sesuai dengan prinsip historical cost. Prinsip berikutnya, going concern. Ayo, siapa yang mau? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak.
Langsung ya, tembak, Pak. langsung tembak. Ya, Oke. tembak, ya, Izin tembak dengan jawab, Pak. hati ya. Prinsip going concern principle merupakan Ya, izin jawab, Pak. merupakan apa? Ya, ya, merupakan apa? Ya. Going concern principle merupakan prinsip di mana sebuah usaha akan berjalan terus-menerus atau konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha tersebut memiliki suatu masalah yang menyebabkan usaha tersebut berhenti, misalnya usaha tersebut mengalami pembangkrutan dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Ya. Ada indikasi kebangkrutan gitu ya. Ya, oke, seperti yang tadi saya bilang ya, ini agak terkait dengan prinsip sebelumnya, periodicity itu ya, atau periodisasi itu. Bahwa usaha ya dianggap atau diharapkan bisa berjalan terus-menerus ya sampai ada indikasi kebangkrutan, ya, collapse, ya, tidak bisa membayar kewajibannya, ya, kemudian declare bankruptcy, ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian dilikuidasi. Nah, tentu saja kita tidak membuat laporan keuangan saat dilikuidasi, ya, laporan likuidasi, ya. Tetapi kita membuat laporan itu secara periodik, ya. Ya, karena perusahaan diasumsikan berlangsung terus-menerus, ya, going concern. Ya. Oke, jadi seperti itu ya, terkait dengan prinsip periodisasi tadi itu. Oke, mantap. Berikutnya. Prinsip berikutnya siapa yang mau jawab? Ayo. Salah. Ya, langsung aja tembak aja. Full disclosure Ya. principle atau prinsip pengungkapan penuh atau lengkap merupakan prinsip yang dimana laporan keuangan harus disajikan secara lengkap karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi yang terjadi selama satu periode dan saldo dari akun tertentu. Biasanya keterangan tambahan atas informasi dalam laporan keuangan dibuat dalam bentuk catatan kaki laporan keuangan dan lampiran, yang dimana antara lain seperti ada 5. Yang pertama, standar akuntansi yang digunakan. Yang kedua, perubahan-perubahan. Yang ketiga, adanya kemungkinan timbulnya laba rugi bersyarat. Yang keempat, informasi modal perusahaan. Serta yang kelima, kontrak-kontrak pembelian. Terima kasih. Ya. Ya, tadi sudah disebutkan salah satu detail yang diharapkan seperti apa. Ya, jadi intinya, oke, laporan keuangan itu kan kemarin kita sudah bicara ada 4+1 ya. Yang 4 itu laporan posisi keuangan, apalagi itu laba rugi, ya, atau laporan kinerja keuangan perusahaan, kemudian laporan perubahan modal, arus kas. Nah, yang 4 ini itu tadi disebutkan itu kan ringkas ya, hanya menyebut nama akun dan saldo akunnya, ya, atau nominal akunnya. Nah, detail informasi itu untuk tujuan full disclosure atau pengungkapan penuh itu adanya di laporan yang lagi satu, yang merupakan bagian tak terpisahkan itu ya, yang disebut catatan atas laporan keuangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, detailnya seperti apa ya tergantung dari akunnya ya, sifat dari akunnya. Kalau akun aset tetap kendaraan ya kapan diperolehnya, tanggal berapa, ya tentu saja berapa diperoleh saat itu, kemudian penyusutan dengan metode apa dipakai, ya, berapa estimasi nilai ekonomisnya dan seterusnya, detail gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, pahamnya sampai sana ya. Nah, berikutnya matching principle. Ayo. Izin menjawab, Pak. Jawab, Pak. Ya, siap. Ya, tembak aja. Untuk Ya, saya bingung yang mana saya tunjuk. Ya. Prinsip dasar akuntansi ini mempertemukan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Tujuan dari prinsip ini untuk menentukan keuntungan bersih dalam periode tertentu. Mempertemukan pendapatan dan beban ya pada periode yang sama. Oke. Ya, jadi kalau adik punya usaha, kemudian adik punya karyawan, ya, adik suruh tuh karyawan bekerja ya dari awal bulan sampai akhir bulan, ya, adik pers tenaganya. Nah, kemudian Kemudian adik harus membayarnya, jangan lupa ya. Nah, kemudian adik mengakui beban gaji di sana, beban gaji karyawan atau beban upah karyawan.
Ya. Nah, jadi beban itu nanti akan adik pertemukan dengan pendapatan yang adik terima dalam bulan atau periode yang sama. Ya. Jadi ini sejalan dengan prinsip bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu ya. Bersakit-sakit dahulu, suruh karyawannya sakit, bekerja mati-matian, ya, membanting tulang, memeras keringat, apalah istilahnya ya. Kemudian akhirnya suatu saat di periode yang sama berhasil mendapatkan pendapatan. Ya. Nah, dipertemukan sana beban gaji sama pendapatan dari usaha adik, pendapatan dagang adik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian adik, usaha adik juga mesti punya listrik, loh. Ada penerangan, ada lampu. Ya. Jadi adik harus membayar listrik, beban listrik, ya, atau beban utilitas, ya, listrik, air, telepon, satu paket biasanya. Ya. Jadi beban utilitas usaha, gitu ya. Itu juga harus dipertemukan dengan pendapatan usaha tadi itu di periode yang sama. Jadi bersakit-sakit dahulu, ya, pakai listrik, minta tolong karyawan bekerja dengan baik, apalagi ya, segala macam itu kemudian adik jadikan beban, bukan jadikan beban, adik akui sebagai beban, ya. Karena mereka sudah bekerja untuk kasus karyawan, atau adik sudah pakai itu listrik, ya, maka ya kita harus bayar, ya. Jadi bayar gaji karyawan atau upah karyawan, bayar listrik, ya. Nah, nanti dipertemukan dengan pendapatannya pada periode yang sama, ya. Bahasa awamnya seperti itu. Jadi prinsip mempertemukan seperti itu, ya. Nah, nanti dari sana baru ketahuan berapa keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan, ya. Oke, kemudian prinsip berikutnya. Izin menjawab, Pak. Menjawab, Pak. Nggak usah pakai izin. Konsistensi prinsipal ini merupakan prinsip akuntansi. Jawab, Pak. Ya, ayo. Merupakan Ini prinsip namanya perusahaan akuntansi akademik. dasar Ya. yang mana digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten atau tidak berubah-ubah. Yang mana seperti yang kita ketahui dalam pembuatan laporan keuangan, yang saya ketahui ada dua, pendekatannya ada dua, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Seperti itu. Nah, tujuan daripada konsistensi prinsipal ini yaitu untuk supaya bisa membandingkan antara laporan keuangan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat lebih kepada para perusahaan dalam menganalisis kinerjanya ke depannya, seperti itu. Ya. Jadi yang saya tangkap tadi, yang dimaksud dengan prinsip konsistensi ini adalah bahwa metode akuntansi itu dipilih kemudian diterapkan secara konsisten setiap periodenya, ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, boleh nggak kita ubah metode akuntansinya? Misalkan tadi adik beli laptop, kemudian menyusutkan laptop itu dengan cara metode garis lurus, ya. Nah, kemudian bisa nggak nanti di periode berikutnya, periode kedua atau seterusnya, adik ubah metode penyusutannya, misalkan jadi declining balance method, mungkin adik belum mendapatkan ini, ya, atau metode lainnya. Ya, kemudian pertanyaannya seperti itu, boleh nggak kita ubah metode akuntansi? Apakah sekali kita pilih untuk selamanya harus seperti itu? Konsistensi di sini maksudnya seketat itukah atau ada fleksibilitas tertentu? Ayo. Menurut izin menjawab, Pak. Ya. Menurut saya tidak boleh, Pak. Kan tidak sesuai boleh. dengan ya, karena sesuai namanya kan konsistensi. Berarti kan harus konsisten dengan satu metode itu. Nanti agar tidak terdapat selisih antara, nanti terdapat kesalahan nanti antara pos yang satu dengan pos yang lain. Ya. Ada pendapat yang berbeda? Ada pendapat yang berbeda? Ayo. Gimana, Dek? Sepakat semuanya? Sekali kita pilih metode akuntansi, harus seperti itu seterusnya. Tidak boleh ada perubahan. Apakah ada pendapat yang berbeda? Ya, memang sebaiknya metode akuntansi itu diterapkan secara konsisten. Mengapa demikian? Supaya laporan keuangan bisa dibandingkan. Betul ya? Kalau laporan keuangan perusahaan A tahun 2020 menggunakan metode X, ya, kemudian metode akuntansi tertentu X, ya,
kemudian perusahaan yang sama melaporkan laporan yang sama di periode berikutnya tahun 2021, metodenya juga X, maka kita bisa membandingkan ya laporan itu. Ya. Misalkan kalau ini adalah kita lihat labanya ya, kita bandingkan labanya, maka kalau tadi metode penyusutannya sama, konsisten di 2 periode itu, berarti pengakuan beban penyusutannya konsisten, gitu ya, tidak ada perubahan. Ya. Maka laba yang dilaporkan itu bisa kita bandingkan. Dalam artian, oke, kita bisa katakan tahun 2021 labanya meningkat, kinerjanya lebih bagus. Nah, bahasa awamnya seperti itu. Nah, tentu saja kita tidak boleh menilai kinerja hanya sepotong-sepotong. Ya, tapi untuk mata kuliah ini dengan bahasa yang awam, kalau metode akuntansi yang sama itu bisa memberikan daya banding ya, laporan keuangan itu bisa dibandingkan antara periode satu dengan periode lainnya. Atau kita bisa bandingkan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Kalau metode akuntansinya sama, gitu ya. Jadi kalau metode akuntansi itu sama dan diterapkan secara konsisten setiap periodenya, keuntungannya, ya advantage-nya seperti itu. Laporan keuangan memiliki daya banding, ya. Bisa dibandingkan. Ya, tetapi persoalannya adalah ada yang namanya, mungkin saya taruh sini, ada yang namanya true and fair view, atau ada yang bilang view, ada yang bilang value. Ya, ada yang bisa cari tahu maknanya ya. Ini memang perdebatan, tetapi pada intinya kalau kita melaporkan akun-akun dan saldonya itu di laporan keuangan, seharusnya akun dan saldo itu mencerminkan aktivitas atau mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan. Betul nggak? Ya, nah, seharusnya seperti itu. Sebenarnya ini yang prinsip yang paling utama, kejujuran tadi itu. Ya, bukan menghafal kalau transaksinya seperti ini, harus begini jurnalnya, harus begini pelaporannya. Tetapi ada fleksibilitas di sana dalam artian sifat transaksi itu harus tercermin dalam catatan akuntansi kita dan nanti dalam pelaporannya. Ya. Nah, kalau misalkan adik membeli tanah, misalkan, ya, adik membeli tanah adik dulu 20 tahun yang lalu adik beli harganya mungkin tertulis 10 juta rupiah, sekian puluh are atau sekian ratus are atau mungkin hektaran. Tapi harganya 20 tahun yang lalu katakanlah 10 juta totalnya adik peroleh, gitu ya, tanah. Ya. Maka beberapa tahun kemudian, bukan beberapa tahun kemudian, periode-periode berikutnya, ketika adik melaporkan tanah itu, karena sesuai dengan prinsip harga perolehan, 10 juta tetap adik harus laporkan. Ya. 20 tahun kemudian, harga tanah tetap adik laporkan 10 juta rupiah. Sesuai dengan prinsip harga perolehan, adik laporkan sebesar harga perolehan itu. Gitu ya. Nah, kemudian, gimana dong? Tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya ya. Padahal kalau adik cari tahu, harga tanah di sekitaran lokasi itu, harga tanahnya mungkin sudah miliaran untuk sekian puluh are, sekian ratus are atau hektar. Bukan 10 juta gitu ya. Nah, itu justru menyesatkan pembaca laporan keuangan gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, makanya standar akuntansi memperbolehkan gitu ya, aset tetap itu direvaluasi. Ya. Tetapi sekali kita memilih metode revaluasi, tidak boleh lagi, mungkin gini ya, tahun 10 tahun yang lalu diperoleh 10 juta rupiah. Kemudian sekarang dengan motif tertentu, gitu ya, supaya kelihatan kaya, asetnya kelihatan banyak, kelihatan besar, gitu ya, adik ubah dari metode harga perolehan ke metode revaluasi. Ya, 20 tahun kemudian. Ya. Supaya harganya bukan lagi 10 juta tanah tadi itu, tetapi miliaran rupiah. Nah, kemudian tahun berikutnya, di tahun 21, adik kembali ke harga perolehan, turunin lagi ke 10 juta, nggak boleh seperti itu. Sekali kita ubah metodenya dari harga perolehan ke revaluasi, harus terus menggunakan metode revaluasi. Kalau seandainya harga tanahnya turun, ya harus direvaluasi turun. Ya, kalau naik lagi, revaluasi naik lagi, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi harus konsisten dalam memilih metodenya. Jadi
metode walaupun katanya harus diterapkan secara konsisten supaya laporan keuangan itu bisa memiliki daya banding, bisa dibandingkan, ya, standar akuntansi tetap gitu ya, memperbolehkan adanya perubahan metode akuntansi. Tetap boleh, sepanjang metode akuntansi yang dipilih yang baru itu, yang menggantikan metode yang lama itu, lebih mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan sesungguhnya atau entitas itu, ya. Lebih mencerminkan keadaan, ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa, gitu ya, jangan lupa harus diungkapkan secara penuh bahwa perusahaan pada periode itu melakukan perubahan metode, apapun itu, metode penyusutan, metode apapun ya, seperti tadi itu, metode pelaporan tanah tadi itu ya, dari historical cost menjadi revaluasi harga, ya, jadi seperti itu. Harus diungkapkan secara penuh, ya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Ya, kalau ada yang disembunyikan berarti ada motif tertentu ya, sehingga apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Jadi bertentangan dengan true and fair view-nya itu. Ya. Jadi prinsip true and fair view itu penting ya, terkait dengan prinsip konsistensi ini. Ya. Boleh merubah metode akuntansi sepanjang metode akuntansi yang baru itu lebih mencerminkan keadaan sesungguhnya dari entitas. Ya. Dan perubahan ini harus dilaporkan, harus diungkapkan secara penuh. Ya. Tidak boleh ada yang disembunyikan informasinya di catatan notas laporan keuangan. Nah, kurang lebih seperti itulah bunyi prinsip konsistensi. Ya. Oke. Ya, tapi alangkah baiknya diterapkan secara konsisten, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali dirubah. Intinya gitu. Jadi ada fleksibilitas. Ya, makanya akuntansi itu bukan rules based, ya, tapi principles based. Boleh sih pada prinsipnya begini. Ya. Jadi ibaratnya adik kalau dalam keluarga, kalau rules based, pokoknya sekali ada aturan X, ya, harus seperti itu. Ya. Tidak boleh pulang malam, pulangnya pagi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak boleh kalau melanggar dihukum oleh orang tua. Nah, itu rules based. Akuntansi mengatakan ya jangan pulang malam. Ya boleh sih, tapi ya mesti lapor gitu ya sebelumnya. Jadi ada tapi ya ada fleksibilitas di sana. Gitu ya. Yang penting pada prinsipnya hati-hati di jalan. Ya. Daripada adik pulang dengan ketakutan ya, udah malam nih harus pulang. Kalau nggak dihukum ya. Daripada nanti ada kecelakaan ya. Jadi sebaiknya, jadi akuntansi itu sebaiknya tidak pulang malam ya karena begini-begini. Tetapi kalau seandainya apes ya, mesti pulang malam, mungkin ada kegiatan di kampus ya. Pada prinsipnya hati-hati di jalan ya. Jadi seperti itu. Ada seperti itu ya. Itu namanya principle based. Oke. Mudah-mudahan dipahami ya dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, ayo yang berikutnya yang terakhir, materiality. Ayo. Apa hubungannya akuntansi sama material? Emangnya kita toko material? Ayo. Pak, izin menjawab. Untuk terkait dengan materiality principle ini merupakan suatu prinsip akuntansi yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai, Pak. Bernilai? Iya, Pak. Secara material atau bernilai. Maksudnya jadi, mempunyai nominal gitu, seperti itu, Pak. Nominal. Yang lainnya? Jadi yang dilaporkan yang bernilai, yang memiliki nominal. Dalam satuan mata uang tadi itu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ini maksud materiality ini gimana nih? Ada yang tahu? Ya, saya paham maksudnya ya. Kalau dalam auditing, dalam pemeriksaan apa istilahnya kalau dalam pemeriksaan akuntansi gitu ya atau auditing itu ya ada juga prinsip materialitas ya. Yang dinilai itu ya secara material. Kalau ada temuan katakanlah kalau ini audit yang sifatnya investigatif ya. Wah, mungkin ada yang tertarik nanti kerja di KPK ya semacam itu ya. Atau BPK, BPKP ya, sifatnya ngaudit mereksa ya.
Kalau adik ketemu misalkan selisih gitu ya, yang dia laporkan misalkan 100 juta pas, ya, tapi adik temu selisih 99.900.000 misalkan itu. Nah, ada selisih itu material atau tidak? Nah, mungkin tadi adik ini bernilai atau tidak, signifikan atau tidak? Mungkin maksud adik seperti itu ya. Nah, ya itu ya ada teknisnya untuk menentukan apakah itu material yang tadi berapa itu dari 1 juta berapa tadi 100 juta menjadi selisihnya ada 100.000 ya kalau nggak salah tadi saya sebut. Apakah selisih 100.000 itu selisih kurang 100.000 itu kita anggap material atau tidak? Nah, ya. Nah, tentu saja ada rumusnya untuk menentukan itu, tapi ada judgement di sana, ada judgement. Ya, sekali lagi akuntansi termasuk auditing itu seni ya, ada judgement di sana. 100.000 ini signifikan nggak, material nggak bagi perusahaan ini? Ya, tentu saja kita lihat size dari perusahaan, ukuran perusahaan. Ya, kalau perusahaan ini asetnya 100 juta, ya, atau mungkin kurang dari 100 juta, kemudian katakanlah itu apa itu ya, akun apa itu yang dilaporkan seharusnya 100 juta di catatan, tapi kenyataannya itu adalah 9, katakanlah kas ya, kasnya bukan 100 juta tetapi 99.900.000, ya, ada selisih 100.000, mungkin ada mengatakan itu signifikan bagi perusahaan. Tetapi kalau perusahaan itu perusahaan yang nilainya miliaran, ratusan miliar atau triliunan, selisih kurang 100.000 rupiah mungkin bukan sesuatu yang material. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ya saya paham maksudnya ya, material atau signifikan ya, bernilai ya. Mungkin bisa dibuat seperti ini ya. Jadi kalau ada kesalahan pencatatan atau selisih gitu ya, itu dapat menyebabkan perbedaan keputusan gitu ya, oleh pengguna informasi keuangan atau pengguna laporan keuangan. Gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan prinsip materialitas itu adalah kalau ada kesalahan pencatatan atau pengabaian. Ya. Kalau misalkan ada transaksi tapi lupa dicatat misalkan. Nah, ya, itu ya. Apakah material atau tidak? Nah, itu judgement-nya adalah kalau itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan, itu dianggap tidak material. Ya. Tetapi kalau itu dianggap bisa mempengaruhi pengambilan keputusan, nah, itu namanya material. Ya. Jadi kalau perusahaan melaporkan laba positif Rp10.000, ya, kemudian dibandingkan dengan perusahaan seharusnya melaporkan rugi sekian rupiah, kalau selisih itu bisa menyebabkan perbedaan pengambilan keputusan, maka itu bisa dianggap sebagai selisih yang material. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun hanya sebesar 10.000, mestinya dia melaporkan rugi sebesar sekian rupiah, ya, tetapi kemudian dengan teknik tertentu perusahaan melaporkan untung walaupun tidak besar, hanya positif Rp10.000, tapi kalau selisih itu bisa menyebabkan investor berbeda pengambilan keputusannya, itu berarti sesuatu yang material. Paham maksudnya? Misalkan kalau adik melaporkan rugi Rp1.000, ya, rugi Rp1.000, maka mungkin investor, saya nggak mau investasi di perusahaan yang merugi, walaupun hanya rugi Rp1.000. Kemudian bandingkan kalau seandainya adik melaporkan untung, ya, positif labanya Rp10.000 atau Rp1.000 juga, ya, biar sama. Ada impresi yang lebih positif dan investor mungkin akan berpikir, oke, walaupun untungnya kecil, saya mau invest di perusahaan ini. Nah, kalau seperti itu keadaannya, berarti yang Rp1.000 tadi itu signifikan, itu material bagi pengguna laporan keuangan. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini kita masuk ke inti mata kuliah kita ya. Inti pertemuan saat ini. Ya, pertemuan awal ya kita sudah bicara ini juga sebenarnya ya. Beberapa dari adik sudah menyebutkan tahapannya ya. Sesuai dengan namanya siklus ya, seperti siklus kehidupan ya, siklus apapun ya. Product life cycle kalau di pelajaran manajemen ya, marketing. Jadi ada awal, kemudian akhir, kemudian awal lagi gitu ya.
Adik bisa lihat sini ya. Mungkin ada tambahan tadi seperti tadi ada koreksi ya, bisa dilengkapi ya. Ini saya ambil dari salah satu textbook ya. Ada proses identifikasi di sana ya, dianalisis di sana, harus ada bukti transaksi ya seperti kita bahas tadi. Kemudian kalau memenuhi persyaratan ada bukti transaksi ya. Transaksi itu bisa diukur, dinilai dengan mata uang dan sebagainya ya, tadi kita sudah bahas. Kita bisa catat ya transaksinya di jurnal. Nanti ada namanya jurnal umum, ada jurnal khusus ya. Tapi istilahnya adalah kita mencatat transaksi akuntansi itu di yang namanya jurnal. Nah, tahap berikutnya setiap ayat-ayat jurnal yang kita catat itu kita lakukan posting ya di buku besar. Nah, nanti mungkin ada buku pembantu gitu ya. Nah, biasanya nanti itu di perusahaan dagang ya. Karena transaksinya rutin, jual beli gitu ya. Ada pencatatan utang piutang di sana dan sebagainya, dan kita membutuhkan buku besar yang lebih spesifik, yang istilahnya buku pembantu ya. Oke, itu nanti ya, porsi nanti kita akan bahas itu. Jadi ada jurnal umum dan jurnal khusus ya, nanti ada buku besar dan ada buku pembantu ya. Kemudian setelah di buku besar kita posting, kita klasifikasi di sana ya, kita buat daftar saldo ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita buat daftar saldonya. Nah, ini untuk persiapan buat laporan keuangan sebenarnya ya. Seperti apa format daftar saldonya? Nah, nanti adik bisa lihat di buku ya, buku pegangan adik ya. Terserah adik mau pakai buku pegangan yang mana ya. Nah, bisa dilihat di di silabusnya apa yang direkomendasikan ya, silahkan. Kalau tidak punya ya bisa share dengan temannya ya. Untuk pinjam dari kakak kelas silahkan. Nah, kemudian kalau ada transaksi yang perlu disesuaikan, yang belum dicatat, mesti dicatat, kemudian yang sudah dicatat tapi nominalnya belum mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, bisa disesuaikan. Disinilah waktunya untuk menyesuaikan ya, sebelum kita membuat laporan keuangan. Nah, sehingga tadi daftar saldonya setelah disesuaikan, ada nanti daftar saldo setelah disesuaikan ya. Nah, kemudian kalau semuanya sudah mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, kita bisa buat laporan keuangan ya. Kemudian setelah itu baru kita tutup ya. Yang kita tutup apa? Saldo yang kita tutup adalah akun-akun yang sifatnya nominal, yang sifatnya sementara. Itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi ya, betul ya? Nah, sifatnya itu tidak terakumulasi dia. Jadi kalau misalkan buat laporan setahun sekali, berarti untuk pendapatan dan beban-beban dalam satu periode itu, dalam satu tahun itu nanti ditutup jadi nol lagi, sehingga nanti di periode berikutnya start lagi di awal gitu ya. Jadi tidak diakumulasi. Berbeda dengan akun-akun di laporan posisi keuangan, sifatnya itu diakumulasi ya. Berlangsung terus ya, continue terus. Nah, jadi kalau misalkan persediaan barang dagangan gitu ya, itu continue terus ya, bertambah berkurang itu terakumulasi ya, sepanjang tahun ya. Untuk periode berikutnya juga dilanjutkan. Tapi kalau pendapatan dan beban, dia mesti ditutup, dinolkan di akhir periode, sehingga ada lagi transaksi pendapatan kemudian pengakuan beban di periode berikutnya ya. Kemudian setelah dibuat laporan keuangan, dinolkan lagi. Nah, itu namanya ditutup ya. Tutup buku istilahnya. Jadi seperti itu. Periode berikutnya start lagi di awal, mulai dari lagi identifikasi transaksi dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itulah transaksi siklus akuntansi ya. Kita sudah bahas ini sekilas ya di awal, dan kita bicara lagi seperti ini, dan sekarang seharusnya kita sudah mulai bisa bicara dengan teknis gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi transaksi. Sebenarnya kita sudah pernah praktek kemarin ya tentang kasus singkat itu ya. Kita mulai lagi identifikasi transaksi, boleh dicatat atau tidak ya, seperti itu ya, identifikasi. Kalau boleh dicatat, bagaimana cara mencatatnya di poin kedua, record transactions in the journal ya, di jurnal dalam hal ini di perusahaan jasa ya, jurnal umum namanya ya. Nah, gimana itu, apa yang didebet, akun apa yang didebet, akun apa yang dikredit, berapa nominal yang didebet, berapa nominal yang dikredit, itu poin kedua ya. Setelah itu kita posting ya, setiap akun itu
di akun yang sesuai, ya, di buku besar yang sesuai. Kalau tadi ada pengakuan kas bertambah, maka kas yang bertambah atau kas yang didebet itu mesti diposting, mesti dibawa ke buku besar kas, ya. Disesuaikan dengan tanggalnya, ya diurut nanti secara historis, ya. Saya kira adik paham ya. Ya pelan-pelan coba dibaca bukunya, kemudian dipraktekkan, ya. Nah untuk prakteknya saya sudah sampaikan di sini ada tugas nih, tugas pertama adik-adik ya. Tugas pertama adik-adik ya tugas individual supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat dari penugasan ini. Nanti saya akan share file ini di WhatsApp ya. Kerjakan hari ini sampai dengan jam 3 bisa. Kalau tidak bisa saya ubah jamnya. Mungkin ada kuliah dan sebagainya. Tidak banyak, hanya satu kasus sampai dengan membuat daftar saldo saja. Ya. Nah, ini perusahaan jasa. Perusahaan jasa Izin, ini Pak. Izin Ya, bertanya. karena nanti ada acara dies jam 3, Oh, mungkin bisa oke. diperpanjang sedikit. Diperpanjang sedikit ya, jam 3 lebih 5 menit ya. Ya. Sampai jam 4, Pak. Jam 4 ya. Diesnya. Karena saya baik hati dan tidak sombong sampai jam 6. Terima kasih, Pak. Ya, sampai jam 6 ya. Oke. Ya, ini ya. Saya ambil dari salah satu buku ya. Ya silakan ya. Ini satuan mata uangnya dolar ya, bukan rupiah. Tapi apapun itu seharusnya sama ya. Oke, kita coba ini ya, tantangan pertama untuk adik ya. Ini adalah perusahaan jasa, karena kita masih bicara soal perusahaan jasa. Nanti setelah UTS kita perusahaan dagang dan manufaktur. Perusahaan jasa ini contohnya, ini seorang dokter, ya, ahli jantung, kardiologis ya. Dokter kardio lagi praktek. Nah, kurang lebih seperti itulah transaksinya. Dia bayar sewa kantor dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita bicara kemarin, kita berdebat kemarin soal ini ya, inventory ya, persediaan. Nah, kalau dokter, katakanlah dokter umum, kalau dokter spesialis biasanya nggak punya obat, nggak bisa ngasih obat ya. Kalau dokter umum gimana itu? Ada obat di sana ya. Dokter umum itu jualan apa? Jualan dagang, jualan obat dia atau apa? Yang dia jual jasa ya, jasa menyehatkan orang yang sakit gitu ya. Adik sakit, kemudian datang ke dokter umum, di Vaskes pertama ya, kalau BPJS ya, fasilitas kesehatan pertama, ada dokter umum yang menghandle kita. Dokter umum itu jualannya apa? Jasa ya, jasa membuat orang dari sakit menjadi sehat. Ya. Sama seperti restoran, membuat orang yang lapar jadi tidak lapar lagi. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang dijual bukan cuma omong-omong doang gitu ya. Mungkin kalau dokter spesialis di Indonesia ya omong-omong doang ya. Dengan omong-omong kemudian kita bayar ya. Tetapi kalau dokter umum ada barang juga yang dikasih ya. Ada pil atau obat gitu ya. Dikasih ya. Kemudian mungkin kalau vaksin adik ke dokter umum kemudian anaknya mendapatkan vaksinasi ya, imunisasi ya. Itu juga ada barang yang berwujud yang kelihatan. Nah, kemudian itu ya bisa diekuivalenkan dengan supplies. Ya, jadi seperti itu adalah makanya di sini supplies ya. Ada persediaan di sana walaupun dia perusahaan jasa ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Mungkin dalam hal tertentu kalau itu perusahaan akuntan seperti kemarin kita bilang itu kalau kertas dan sebagainya itu kan perlengkapan kantor bukan persediaan gitu ya. Ya, beda tipis ya. Tapi kalau ini kalau ini adalah dokter, itu lebih kentara lagi ya. Kalau yang namanya obat-obatan dan sebagainya, itu ya, yang dia kasih ke pasien, itu bisa ekuivalen dengan persediaan di perusahaan dagang itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya, walaupun ini adalah perusahaan jasa, seringkali dalam mendeliver jasa itu ada sesuatu yang dia serahkan yang sifatnya berwujud, ya. Dan itu bisa disebut sebagai persediaan, ya, dalam konteks ini, ya. Jadi seperti itu. Kalau dokter umum dia ngasih obat generik kepada pasien, nah obat generik itu adalah supplies atau
persediaan ya di dokter ini ya. Kalau dia buat catatan akuntansi ya, jadi supplies obat ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ya, nanti ini bisa dibaca kemudian mulai dikerjakan ya. Bisa dikerjakan secara berkelompok ya, daring dengan temannya saling ini ya, video call silahkan, buat bersama-sama silahkan, tetapi dikerjakan sendiri-sendiri. Mendiskusikan dengan teman kelompok silahkan, tetapi setiap orang mengerjakan sendiri. Yang tidak tahu bertanya dengan temannya, kalau ini gimana caranya dan sebagainya. Silahkan, kalau itu boleh ya. Tapi kalau kecurangan dalam artian satu orang yang mengerjakan kemudian 10 orang lainnya mengklaim itu adalah pekerjaan setiap orang, nah itu merupakan kecurangan dan itu tidak saya inginkan ya. Jadi di zaman sekarang ini menjadi pintar sangat mudah ya, dengan teknologi yang sekarang ada, dengan internet dan sebagainya. Orang yang tadinya tidak bisa masak bisa jadi pintar memasak dengan menonton di YouTube dan sebagainya. Melihat banyak orang pintar sekarang sudah wajar ya, sudah lazim ya. Tapi melihat orang yang jujur sekarang sulit. Dan saya ingin lebih banyak orang yang jujur ya muncul ya. Mulai dari hal-hal kecil seperti ini, dari penugasan ya. Saya tidak melihat saya ingin semuanya nilainya 100 ya. Berhasil menjawab dengan sempurna, tetapi lebih dari itu saya ingin kalian menjawabnya dengan jujur ya. Kejujuran itu nomor 1. Oke. Ya, saya kira itu ya. Saya ingin mulai mengerjakan ini. Inilah tugas pertama. Jam 6 ya. Ya, Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Terkait dengan soalnya, apakah ada modal awal, Pak? Atau memang ini nih ada di bawahnya. Oh, di bawahnya. Iya, tadi kurang saya scroll ya. Ya, ini. Ya, nanti ini satu file ini saya kasih ke grup ya, setelah mata kuliah, setelah pertemuan ini saya tutup. Baik, Pak. Dan juga untuk penulisannya itu harus dengan pulpen atau bisa dengan pensil? Boleh pensil, boleh pulpen, senyamannya ya. Bebas, bebas. Tapi jangan diketik ya. Ya, saya ingin bukan maksudnya ngerjain adik-adik, tetapi ya itu saya merasakan ada proses belajar kalau adik untuk pemula ya, karena ini masih pengantar. Ada baiknya kita belajar manualnya, benar-benar manual. Dengan menulis. Satu lagi, Pak. Ya. Nomor akunnya itu? Nomor akun. Ini ya, Pak, yang kode. Kode itu ya, Pak ya? Iya, 11, bukan 11, 11. Satu itu kan aset lancar kayak nggak salah itu. Atau aset aja ya. Lihat cash yang paling lancar ya 11. Kemudian accounts receivable itu apa itu? Piutang ya, piutang usaha ya 12 ya seperti adik bilang itu. Oh ternyata ya. Ya kalau sudah dikasih tahu ya berarti ini kodenya. Orang saya sendiri baru lihat juga. Tadi langsung jepret langsung kirim ya. Saya belum baca juga. Ya jadi ini baca. Ada accounts title ya nama akunnya, kemudian numbers ya maksudnya kode akun itu, kemudian balances saldonya. Jadi sesuai dengan urutannya. Cash accounts title-nya itu, kemudian numbers, maksudnya kode akunnya 1, kemudian saldonya, balance-nya $4 sekian itu, $4.000 sekian itu, gitu ya. Ya, semua all normal balances, berarti semuanya bersaldo normal. Yang aset saldonya debit, yang utang modal saldonya kredit, ya dan seterusnya. Ya, berarti sudah ada kode akun. Tadi adik bertanya tentang kode akun ya. Nah, jadi seperti itulah ya. Ya, anggap ini soal olimpiade. Coba dikerjakan sesingkat mungkin. Jadi kalau olimpiade itu singkat, jawabannya cepat, tetap dan benar gitu ya. Kalau benar tapi dikumpulnya sampai sebulan lagi ya nggak seru ya, itu bukan olimpiade itu ya. Coba mungkin bisa nggak dikerjakan dalam waktu 1 jam gitu misalnya. Coba ya dilatih ya. Siapa tahu nanti adik dikirim oleh jurusan atau fakultas untuk ikut lomba-lomba ya. Oke. Sampai di sini aman ya. Nanti saya pasti kirim deh setelah ini. Nggak usah dulu dibaca secara detail. Ya, cuma sampai buat daftar saldo saja. Dan saya kira bukan sampai penyesuaian, belum sampai penyesuaian yang ini. Masih level-level awal. Ya. Oke, ini baru sebagian dari siklus akuntansinya. Oke. Ya. Oke ya, bisa ya?
supaya adik punya waktu lebih banyak untuk membuatnya, kita bisa akhiri. Yang penting kita sudah membahas tentang siklus akuntansi karena masih soal tentang apa itu siklus akuntansi, sebenarnya itu yang kita bahas ya. Untuk teknisnya mulai minggu depan sesungguhnya ya. Tetapi kita kasih ini di awal, semoga bisa menjadi latihan yang baik ya, start yang baik. Oke, demikian kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari adik-adik ya. Kita akan bertemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. kita akhiri ya.